Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Fani Marlinasari, Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pramuka siaga untuk memenuhi tugas pendidikan kepramukaan. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari pengertian pramuka siaga, tingkatan dalam pramuka siaga, kegiatan yang ada dalam pramuka siaga, dan bagaimana pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan dalam pramuka siaga. Materi yang pertama yaitu pengertian pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5 hingga 10 pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung. Dalam pramuka siaga terdapat 2 kode kehormatan, yaitu Dwi Satya yang berarti janji pramuka siaga dan Dwi Dharma yang berarti ketentuan moral pramuka siaga. Isi dari Dwi Satya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan isi dari Dwi Dharma yaitu siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Materi yang kedua yaitu tingkatan dalam pramuka siaga yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pramuka siaga mula, pramuka siaga bantu, dan pramuka siaga tata. Pramuka siaga mula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai asal, awal, pokok asal. Yang paling awal, yang dahulu sekali, waktu, tempat, keadaan yang menjadi pangkal. Karena kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga, hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkatan siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, dapat memberi salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. 5. Biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. 6. Dapat dengan hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya, baik pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. 7. Memiliki buku tabanas atau tabungan pramuka. 8. Setia membayar iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. 9. Selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. 10. Keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.
Pramuka Siaga Bantu. Siaga Bantu menghiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkatan Siaga Bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Tahu arti lambang gerakan pramuka, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Hafal Pancasila, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Dapat membaca jam, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Memiliki buku tabanas atau buku tabungan pramuka. Setia membayar iuran kepada gugus depannya, sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Dapat mencuci dan melipat pakaian sendiri. Keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pramuka Siaga Tata. Siaga Tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga Tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga. Setelah siaga mula dan siaga bantu, pramuka siaga telah menyelesaikan SKU. Siaga Tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat Siaga Tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Yang ketiga, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. 5, tahu arti lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6, tahu nama-nama negara tetangga dan bendera kebangsaannya. 7, untuk putri, dapat memasang buah baju dan menyalakan api. 8, untuk putra, dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. 9, dapat menyampaikan berita secara lisan. 10, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. 11, tahu bahan makanan yang bernilai bergizi. 12, melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. 13, tahu beberapa macam penyakit menular. 14, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolah, tempat ibadah, atau tempat lain. 15, dapat menyajikan 1 macam kegiatan seni budaya. 16, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. 17, hemat dan cermat dengan segala miliknya. 18, memiliki buku tabanas atau buku tabungan pramuka. 19, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri. 20, memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus. 21, keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Materi yang ketiga yaitu kegiatan dalam pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan
pramuka siaga dalam bentuk kemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, derma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Materi yang keempat yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan pramuka siaga. Untuk melakukan upacara pembukaan latihan perindukan pramuka siaga, yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barong terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barong terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. 4. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. 5. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. 6. Para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. 7. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. 8. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. 9. Pembina upacara membaca Pancasila yang diikuti oleh semua anggota perindukan. 10. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh seluruh anggota perindukan. 11. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. 12. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. 13. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh semua anggota perindukan. Untuk melakukan upacara penutupan latihan perindukan pramuka siaga, yang pertama, barong terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. 4. Para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. 5. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. 6. Pengumuman dan pesan pembina siaga. 7. Pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Sekian materi pramuka siaga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.